Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih jinayah. Secara bahasa, fikih berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan dalam istilah syariat, fikih merupakan ilmu yang menjelaskan hukum-hukum agama yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf berdasarkan dalil yang jelas. Sedangkan jinayah sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dalam hukum Islam, jinayah mengacu pada tindakan yang melukai, merugikan, atau mencelakai orang lain, baik secara fisik maupun harta benda, yang mengakibatkan adanya sanksi serta kisos, diyat, atau kafaroh. Jadi, fikih jinayah adalah cabang ilmu fikih yang membahas aturan-aturan hukum Islam terkait dengan tindak pidana. Dalam penerapan hukumnya, fikih jinayah bersumber dari 4 dalil. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Al-Quran menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum, yang diikuti oleh sunnah Nabi sebagai sumber yang kedua. Jika suatu kasus tidak ditemukan hukumnya dalam kedua sumber tersebut, maka para ulama mencari keputusan melalui kesepakatan atau ijma'. Jika masih belum ditemukan, maka digunakan metode qiyas untuk mengambil hukum dari kasus yang memiliki kesamaan. Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar penerapan hukum, diantaranya yaitu yang pertama, prinsip keadilan, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua yaitu prinsip kemanfaatan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Maidah ayat 119. Dan yang ketiga yaitu prinsip legalitas, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan hukum yang jelas, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 15 dan Al-Qasas ayat 59. Yang keempat yaitu prinsip non-retroaktif, yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh berlaku surut, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 4. Yang kelima, hukum Islam juga menegaskan larangan memindahkan kesalahan seseorang kepada orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 15, Al-Fatir ayat 18, dan Al-Najm ayat 38. Yang keenam, dalam hukum Islam juga dikenal asas praduga tak bersalah yang berasal dari hadis Nabi. Dan yang terakhir yaitu prinsip pemaafan, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Fikih jinayah memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan. Salah satu konsep utama dalam hukum Islam adalah maqasid syariah atau tujuan syariah, yang mencakup 5 aspek, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami dan menerapkan fikih jinayah, umat Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, berkeadilan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.